GSJA Efrata senang sekali pada hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah online. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami bersama-sama boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang sanggup menjamah dan melingkupi setiap kami Tuhan pada saat ini. Dan kami mau serahkan ibadah online hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari mengangkat suara, mengagungkan Dia. Dengan penuh ucapan syukur kita memuji dan menyembah Tuhan. Tak pernah
adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara sekalian, keluarga besar GSJ Efrata yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mengikuti ibadah secara online. Ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Untuk itu dengarkan kebenaran firman Tuhan, renungkan dan lakukan bersama-sama di sepanjang minggu ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara bersama-sama menundukkan kepala dan menghampiri Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang dan bersyukur kepadamu karena kami sudah memuji, sudah menyembah Tuhan, kami sudah menghampiri Engkau, memagungkan Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami bukan hanya untuk mendengar, mampukan kami bukan hanya untuk mengerti, tapi mampukan kami juga Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih 2021 ini, 1 bulan kami sudah lalui. Di bulan Januari kami akan masuk di bulan Februari, di minggu pertama ini dengan berkat yang baru, dengan janji yang baru, pertolongan yang baru, mujizat yang baru yang akan kami terima, yang akan kami alami secara pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara tentang berdiri teguh di dalam Kristus. Mengapa ini penting? Karena di masa-masa sekarang ini ada begitu banyak orang goyah imannya, goyah kepercayaannya, goyah kekristenannya di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena ada banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, persoalan masa depan, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ingin mulai kepercayaan mereka, iman mereka di dalam Yesus mulai goyah. Oleh sebab itu saya mengajak saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, firman Tuhan ini akan mengajak saudara bagaimana cara kita, walaupun dalam kondisi yang tidak baik di masa sekarang, walaupun dalam kondisi COVID di masa sekarang ini, kita bisa tetap berdiri teguh, kita bisa tetap memandang kepada Tuhan, kita bisa tetap serius di dalam Tuhan, kita bisa tetap menikmati berkat-berkat Tuhan, kita bisa tetap percaya sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu mari saya ajak saudara membuka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Paulus menyampaikan, memberikan suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Ayat 58 dikatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Amin. Arti teguh, saudara-saudaraku, dalam bahasa aslinya itu dipakai dengan hedraios, artinya tidak mudah putus asa. Arti yang kedua adalah tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah kokoh. Yang keempat artinya adalah setia. Artinya teguh, berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Saudara tidak boleh putus asa, sekalipun memang situasi dan kondisi di masa-masa kita tidak menguntungkan, tidak mengenakkan bagi kita, bahkan menggelisahkan kita. Tapi ayat ini ingin mengajak kita, Paulus ingin mengajak kita, situasinya mungkin tidak mengenakan, situasinya mungkin membuat kita khawatir dan lain sebagainya. Tapi Paulus mengatakan, berdirilah teguh di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara, jangan putus asa, jangan gampang putus asa, jangan gampang lari dari Tuhan. Yang kedua dikatakan, jangan berubah-ubah, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan goyah iman kita, jangan goyah kepercayaan kita. Walaupun saudara-saudaraku, kita tahu bersama-sama situasi dan kondisi di zaman sekarang ini, saudara-saudara, di masa COVID ini, mulai dari 2020 sampai hari ini masih berlanjut. Paulus mau
Tuhan mau, saudara-saudaraku, kita tidak berubah-ubah imannya, tidak berubah-ubah irama imannya, naik turun. Kita mau terus naik dan terus naik dan terus naik, berjalan terus dari kemuliaan kepada kemuliaan dan terus kepada kemuliaan. Itu yang Tuhan mau. Dan kokoh dikatakan, tetap setia. Itulah yang dimaksud dengan teguh dalam bahasa aslinya, saudara-saudaraku. Yang kedua, alasan mengapa, saudara-saudara lihat, mengapa Paulus mengajak kita atau memberitahukan kita mengapa kita harus berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara lihat dikatakan, alasan yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 dikatakan, alasan pertama Paulus mengajak kita untuk tetap kokoh, untuk tetap setia, tidak berubah-ubah imannya, tidak berubah-ubah pengharapannya, hanya tetap kepada Yesus Kristus, tidak mudah putus asa. Dikatakan alasannya adalah mengapa kita harus tetap berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Ayat 1 sampai 21 dikatakan, karena Kristus telah mati atas dosa-dosa kita. Jadi persoalan dosa telah diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan, kalau saudara lihat di ayat 1 sampai dengan ayat 21 adalah Kristus telah bangkit dari kematian. Artinya kalau berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang kemenangan, berbicara tentang kepastian. Oleh sebab itu Paulus katakan, kalau kita berdiri teguh, mengapa? Karena Yesus telah bangkit dari kematian. Artinya dia memiliki kepastian di dalam Yesus. Kita pasti selamat, kita pasti masuk surga, kita pasti mendapatkan pengharapan di dalam Dia. Di dalam Yesus kita punya masa depan yang pasti. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus kita memiliki kepastian mendapatkan pertolongan dari Dia. Di dalam Yesus kita mendapatkan kepastian bahwa kita tidak pernah hidup sendiri, berjalan sendiri, menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berat ini sendiri. Karena ketika Paulus katakan, Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita puja, Kristus yang kita miliki, Kristus yang kita punya, Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bangkit. Itu adalah sebuah kepastian. Jadi di dalam Yesus selalu pasti. Dia pasti menyertaimu, Dia pasti menolongmu, Dia pasti memberikan kekuatan kepadamu, Dia pasti memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus tetap berdiri dikatakan, mengapa kita harus tetap kokoh di dalam Tuhan, tidak berubah-ubah, tetap tidak putus asa, tetapi tetap setia kepada Dia. Yang kedua, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-56 dikatakan, musuh terakhir manusia telah ditaklukkan, yaitu maut. Untuk mengatasi dosa kita tidak bisa, tapi Kristus menolong kita sehingga Dia mati. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Dia bisa lakukan. Musuh terakhir kita, ketakutan yang terakhir manusia, itu telah ditaklukkan. Sehingga saudara dikatakan, tidak perlu takut. Apakah saudara mati atau tidak? Tidak perlu takut, saudara-saudaraku. Yang penting mati dan hidup kita mau, Paulus katakan, tetap kokoh di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita banyak gagal? Mengapa orang Kristen begitu banyak gagal? Tidak dapat berdiri kokoh, berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Saudara lihat, saudara-saudaraku, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, kata Paulus, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali-sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena dikatakan hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dikatakan ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara-saudaraku, kalau saudara baca, dikatakan 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, dikatakan, mengapa orang begitu banyak sekarang di masa-masa sekarang ini, keimanannya, kekristenannya mulai goyah, tidak berdiri tetap di dalam Yesus Kristus. Alasan pertama dikatakan, karena mereka, kalau saudara baca, fondasi kekristenan mereka tidak kokoh. Dikatakan ayat yang ke-10 dan 11. Karena apa dikatakan? Karena dasarnya itu kadang tidak Yesus, saudara-saudara. Tapi Paulus katakan sebenarnya mengapa seseorang Kristen bisa berdiri kokoh, berdiri teguh, berdiri kuat, tetap setia, tidak goyah, tidak berubah-ubah imannya, tidak berubah-ubah kepercayaannya. Dikatakan sebenarnya dikatakan mengapa? Karena pondasi kekristenan kita itu kokoh. Siapa pondasi kekristenan kita? Siapa pondasi iman kita? Siapa pondasi pengharapan kita? Siapa pondasi hidup kita? Paulus mengatakan pondasinya yang mengokohkan iman kita tetap berdiri teguh, Yesus Kristus. Dikatakan walaupun dibangun di atas apa, selama Yesus sebagai pondasinya, seharusnya dikatakan apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun yang kita hadapi, apapun persoalan kita, apakah apapun beban berat yang ada di pundak kita, apapun kegundahan hati kita, dikatakan seharusnya tetap kita bisa berdiri kokoh di dalam Yesus Kristus. Karena apa dikatakan? Karena pondasi iman kita, pondasi pengharapan kita, pondasi kekristenan kita dibangun, dikatakan, di atas pondasi Yesus Kristus. Yang harus menjadi perhatian kita adalah kalimat tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Banyak saudara-saudara, kata entah orang membangun di atas ayat 12 dikatakan, kata entahkah orang membangun di ayat 12 itu artinya Anda diberi kebebasan untuk memakai bahan apa? Cara membangunnya. Apakah bahan dari emas dikatakan? Apakah bahannya dari perak? Apakah bahannya batu permata? Apakah bahannya kayu? Apakah bahannya rumput kering? Atau jerami dikatakan? Itu diberi kebebasan kepada saudara dan saya. Tapi saudara harus tahu, dikatakan, Paulus mengingatkan, hati-hati. Memang kita diberi hak, diberi keleluasan untuk membangun di atas dasar yang kokoh itu. Karena pondasinya Yesus Kristus. Tapi untuk membangun iman kita semakin baik, semakin indah, semakin luar biasa adalah itu tugas saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan, Paulus katakan, engkau bebas menggunakan bahan-bahan bangunan yang kau pakai. Apakah bangunan imanmu dibangun, dikatakan di atas jerami, di atas rumput kering, atau dibangun di atas kayu kering, atau dibangun di atas batu permata, atau dibangun di atas emas, atau dibangun di atas perak, itu tergantung saudara. Tapi masalahnya sekarang, di masa-masa pandemi ini saudara-saudaraku, kita sudah mulai dari 2020, kita masuk terus sampai sekarang, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kadang kita lupa membangun iman kita dengan bahan-bahan yang berkualitas. Seharusnya di masa-masa yang sulit ini, kita tidak boleh membangun iman kita di atas jerami, saudara-saudaraku. Di masa-masa yang sulit ini justru seharusnya kita tetap membangun iman kita, pengharapan kita dengan bahan-bahan yang berkualitas, yaitu batu permata, yaitu emas atau perak. Kalau kita bangun iman kita di atas batu permata, di atas emas dan perak, maka apapun kondisi kita, situasi kita, apapun hambatan kita, apapun tantangan di depan kita, kita tetap seperti Paulus katakan, kita bisa tetap berdiri teguh di dalam Yesus.
Tetapi banyak di antara kita membangun kekristenan kita. Banyak di antara kita membangun iman kita. Banyak di antara kita membangun pengharapan kita di atas dengan bahan-bahan yang tidak berharga. Tidak bermutu seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Akhirnya bangunan kita akan diuji suatu saat. Paulus katakan apapun bahan yang kita pakai untuk membangun iman kita, diserahkan kepada kita. Apakah bangunan yang akan kita, apakah bahan yang kita pakai untuk membangun iman kita, membangun pengharapan kita, membangun kekristenan kita dengan batu permata, perak dan emas, atau jerami, kayu, dan lain sebagainya. Tapi suatu saat saudara-saudaraku akan diuji dengan api. Di ayat yang ke-13 katakan. Masa-masa seperti sekarang ini saudara-saudaraku akan terlihat apakah sebelum pandemi ada, apakah selama itu iman kita dulu kita bangun di atas bahan-bahan yang berkualitas seperti emas, perak, dan permata, atau sebelum pandemi ini ada saudara-saudaraku, selama itu kita bangun iman kita dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas seperti batu, jerami, dan rumput kering. Kalau mulai imanmu goyah, saudara-saudara, mulai engkau tidak setia kepada Tuhan, mulai engkau tidak mengandalkan Tuhan, percayalah, itu bukan terjadi karena di masa pandemi, tapi sudah jauh-jauh hari engkau membangun imanmu, membangun pengharapanmu, membangun kekristenanmu. Dulu bahan-bahannya hanya bahan-bahan yang tidak berkualitas. Sehingga seperti masa pandemi ini, seperti api saudara-saudaraku, diuji iman kita. Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah kita katakan, Tuhan aku percaya setiap firman-Mu? Apakah kita tetap berkata, Tuhan aku percaya setiap janji-Mu? Ya dan amin. Apakah kita tetap berkata, Tuhan kuasa-Mu dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap? Apakah engkau tetap percaya di masa-masa pandemi ini saudara-saudaraku bahwa Tuhan sanggup memberkati engkau melebihi dari sebelum masa pandemi? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizat kepadamu di masa-masa pandemi? Kalau engkau tetap percaya, berarti engkau adalah golongan orang Kristen, orang percaya yang tetap berdiri teguh. Itu artinya selama ini sebelum masa pandemi, saudara sudah mempersiapkan iman saudara, membangun iman saudara dari bahan-bahan yang berkualitas, yaitu emas, perak, dan permata. Sehingga apapun goncangannya, saudara-saudaraku, apapun badainya, apapun gelombangnya, saudara-saudaraku, saudara tetap berdiri teguh, percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara baca, saudara-saudaraku, Matius pasal yang ke-7, dikatakan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah badai, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi tiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang-orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, saudara bandingkan juga Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, apa saudara-saudaraku, apakah keberhasilan dapat diraih tanpa kebenaran? Saya katakan bisa. Banyak orang-orang dunia berhasil tanpa hidup di dalam kebenaran. Banyak orang-orang dunia itu berkelimpahan harta tanpa hidup di dalam kebenaran.
Banyak orang-orang dunia hidupnya sukses tanpa hidup di dalam kebenaran. Saudara mau bangun dengan kayu, dengan rumput kering atau jerami? Saya mau bangun, saudara, di atas. Saudara mau bangun hidup saudara, iman saudara di atas pasir. Dua-duanya rumahnya terbangun. Dua-duanya rumahnya sama-sama berdiri. Tetapi keberhasilan tidak akan dapat bertahan tanpa kebenaran, tanpa Yesus Kristus yang menjadi pondasi iman kita. Saudara bisa lihat, dulu dia berkelimangan harta, tapi tiba-tiba bangkrut. Dulu dia hidupnya sukses, dulu dia hidupnya enak, tapi masuk di dalam penjara. Orang berpikir, kalau memang pakaiannya di kesuksesan bisa didapat tanpa kebenaran, keberhasilan bisa didapat tanpa kebenaran, saya mau mengikuti jalan itu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kesuksesan, prestasi, tanpa di dalam kebenaran. 1 Korintus pasal 3, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Suatu saat bangunanmu hancur. Apa yang kau bangun akan runtuh. Karena tidak dibangun di atas dasar yang kuat. Di atas pondasi, yaitu Yesus Kristus, batu karang kita. Firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita hari ini. Api pasti datang, saudara-saudaraku. Mungkin saudara selama ini berkata, walau pakai nede, imanku selama ini aku bangun di atas bahan-bahan pasir, di atas bahan-bahan jerami, kayu kering. Tapi dengarkan ini, suatu saat Alkitab katakan, pasti api datang. Pasti hujan datang. Tujuan api datang adalah untuk mengetahui apakah bahan bangunan kita terbuat dari bahan-bahan berharga, bahan-bahan yang bermutu, bahan-bahan atau bahan-bahan yang tidak bermutu. Paulus katakan, saudara diberi kebebasan untuk membangun di atasnya. Tapi pasti Paulus katakan akan ada api suatu saat. Api itu akan memberitahukan kepada kita. Apakah selama ini kekristenan yang kita miliki? Apakah selama ini iman yang kita miliki? Apakah selama ini pengharapan yang kita miliki itu dibangun di atas bahan-bahan yang berkualitas? Dibangun di atas dasar batu karang atau tidak? Berapa banyak saudara yang hadir pada pagi hari ini? Berapa banyak saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Punya kesimpulan bahwa pengikut Yesus hanya mendatangkan kerugian, hanya mendatangkan masalah, banyak masalah. Mengapa sering kekristenan kita mendatangkan kerugian? Karena kita membangun kekristenan kita, membangun iman kita dengan bahan-bahan yang sudah dan gampang terbakar. Karena di ayat 14 dikatakan sampai ayat yang ke-15, maka suatu saat kalau api datang membakar bangunan yang kita bangun selama ini, dikatakan kalau dibangun dengan bahan jerami, kayu kering, dikatakan maka suatu saat kerugianmu dikatakan akan besar. Jadi tujuan api datang, saudara, bukan ingin menghancurkan saudara. Bukan supaya saudara mengalami kerugian besar, tetapi tujuannya adalah agar kita mengetahui apakah kita membangun iman kita, membangun kekristenan kita, membangun pengharapan kita dengan bahan-bahan yang bermutukah, bangun bahan-bahan yang berhargakah, bahan-bahan yang kekalkah, atau bahan-bahan yang tidak bermutu, yang tidak kekal. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mungkin situasi yang tidak mengenakan di masa-masa ini ingin seperti api yang datang dalam hidup kita, ingin mengingatkan kita apakah kita tetap berdiri kokoh di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus.
Apakah kita tetap setia? Apakah cinta kita tidak berubah? Kasih kita tidak berubah kepada dia atau tidak? Ketika berubah, ketika kita goyah, ketika kita berpindah pengharapan, kita berpindah sudut pandang kita dulu kepada Yesus, sekarang berubah ke tempat yang lain. Berarti saudara sudah diingatkan pada pagi hari ini. Bangunan yang kau bangun di atas pondasi dasar batu karang Yesus Kristus adalah bahan-bahannya tidak bermutu. Hanya api datang, maka hancurlah yang kita bangun selama ini. Hujan pasti datang. Di Matius katakan saudara-saudaraku. Di Matius pasal 7 dikatakan, hujan pasti datang suatu saat. Hujan bisa datang tanpa membawa banjir. Tetapi hujan bisa datang dengan membawa banjir dan badai. Dan Matius katakan ketika hujan datang, maka bangunan yang kita bangun akan hancur. Dan kita akan mengalami kerugian yang banyak. Tapi percayalah saudara-saudaraku. Jangan coba-coba bangun iman kita di masa-masa sulit ini dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas. Kalau pandemi ini menggusarkan hatimu. Kalau pandemi ini membuat engkau mulai melirik ke kiri dan ke kanan. Kalau pandemi ini mulai membuat engkau ragu kepada Yesus. Saudara-saudaraku, dengarkan ini. Kita sedang membangun iman kita di atas dasar pasir. Sehingga kita akan mengalami kerugian. Sebelum itu terjadi, saudara-saudaraku, kembalilah bangun iman kita. Kembalilah bangun kepercayaan kita. Kembalilah bangun pengharapan kita. Kembalilah bangun kekristenan kita. Di atas batu karang itu. Dengan bahan-bahan yang berkualitas. Emas, perak, dan batu permata. Saya berharap, saudara-saudaraku, kalau kita membangun iman kita, kalau kita membangun kekristenan kita, kalau kita membangun pengharapan kita dengan bahan yang bermutu, berharga, dan kekal, walaupun api datang, walaupun hujan datang, walaupun badai datang, dikatakan, tetapi iman kita pasti tetap berdiri teguh. Amin, saudara-saudaraku. Iman kita tetap kokoh. Hati kita tetap bersama dengan Tuhan. Pengharapan kita tidak bisa digoyah oleh apapun. Sama seperti Paulus katakan. Ketelanjangan, masalah, penderitaan, kelaparan, penjara tidak dapat memisahkan aku dari Yesus. Itu artinya Paulus katakan, karena apa? Karena Paulus selama ini membangun imannya, membangun pelayanannya, membangun kekristenannya dengan bahan-bahan yang berharga, saudara-saudara. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Buktikan sebelum pandemi ini, memang saudara sedang membangun iman dan kekristenan saudara, pengharapan saudara, pelayanan saudara, dengan bahan-bahan yang berharga. Seperti batu, permata, dan yang lain. Saya berharap saudara-saudara dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini. Berdirilah teguh saudara-saudaraku di masa-masa sulit ini. Dia tetap tidak berubah. Janjinya tidak pernah diingkari oleh dia. Kalau dia katakan di masa sulit dia akan menggendong kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan dia menyertai kita. Bahkan dia akan menolong kita. Bahkan dia rela mati buat kita, saudara-saudaraku. Bahkan dia rela ada di atas kayu salib buat kita. Bahkan dia rela meninggalkan sorga buat kita. Itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Kasihnya tidak berubah. Sekalipun pandemi ini tidak berakhir. Atau sekalipun pandemi ini belum berakhir. Kasihnya, cintanya, janjinya tidak pernah berubah. Berdirilah teguh di dalam Yesus Kristus. Mari kita hari ini tundukkan kepala. Saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Datang kepada dia, katakan, Tuhan, ampuni saya. Kalau sebelum pandemi ini, saya mungkin membangun iman saya.
membangun kekristenan saya, membangun pengharapan saya hanya dengan bahan-bahan yang tidak bermutu. Ketika pandemi ini datang seperti badai, ketika pandemi ini datang seperti api, ketika pandemi ini datang seperti hujan, saya mengalami kerugian. Saya mulai berpaling dari Tuhan. Saya mulai tidak mendengarkan Tuhan. Saya mulai tidak dekat lagi dengan Tuhan. Saya mulai tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Ayo kita bangun di masa pandemi ini. Justru di masa pandemi inilah kita harus membangun iman kita, kepercayaan kita, kekristenan kita, dan pengharapan kita dengan bahan-bahan yang bermutu. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. 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 Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di rumah kami masing-masing. Datanglah kerajaanmu di hati kami masing-masing. Datanglah kerajaanmu di keluarga kami masing-masing. Datanglah kerajaanmu dalam pernikahan kami masing-masing. Datanglah kerajaanmu di dalam hidup anak kami masing-masing. Tolong kami di masa-masa sukar ini, supaya kami tetap berkomitmen membangun iman kami, membangun kekristenan kami, membangun pengharapan kami, membangun pelayanan kami, membangun hidup kami di atas permata, di atas emas, di atas bahan-bahan yang bermutu, di atas bahan-bahan yang kekal. Kalaupun pandemi COVID-19 ini seperti api, seperti hujan, seperti badai, kami tetap bisa berdiri kokoh. Kami bisa tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap bisa menyembah Tuhan. Kami tetap bisa menggenggam, mempercayai, mengimani janji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap mengikuti perjamuan kudus. Kami siap dilayani. Dan kami siap mendapatkan berkat dari perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kuduskan kami sekali lagi, karena kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, persiapkan unsur-unsur dari perjamuan kudus yang sudah ada di rumah saudara masing-masing. Sudah datang dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Pegang roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Pegang juga cawan saudara yang melambangkan darah Tuhan. Datang dengan sungguh-sungguh. Datang dengan penuh hormat. Datang dengan penuh kasih. Datang dengan penuh cinta kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau sampai detik ini kita masih bersama-sama di dalam Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasih sayang Tuhan. Itu karena anugerah dan karena pemeliharaan Tuhan buat kita secara pribadi. Angkatlah rotimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah. Izinkan Tuhan memberkati. Katakan, Tuhan, jadilah kehendak. Tuhan, biar aku membangun imanku di atas bahan-bahan yang berkualitas dan kekal. Supaya apapun kondisi zaman ini, apapun kondisi yang aku hadapi, tantangan sebesar apapun di depan aku, beban yang seberat apapun yang ada di pundakku, kegelisahan apapun yang ada di hatiku, aku mau tetap setia, aku mau tetap berdiri kokoh bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan dan izinkan Tuhan menjamah saudara dan memberkatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkatlah cawan saudara di hadapan Tuhan. Dan beritahukan bahwa apapun yang engkau inginkan, katakan, Tuhan, aku mau kesembuhan. Biarkan imanmu dinyatakan dan engkau menerima kesembuhan. Doakan apapun yang engkau inginkan dalam perjamuan ini. Saya berdoa supaya itu nyata dalam hidup, terjadi dalam hidupmu. Hal-hal yang mustahil, mungkin saudara anggap mustahil, tapi Tuhan adalah sumber segala-galanya. Dia sanggup melakukannya. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan dan izinkan dia menjamah dan menyatakan kemuliaannya, menyatakan mujizatnya di dalam hidup saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya dengan mengucap syukur. Mari kita meminum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembahlah Tuhan kita. Muliakan dia, ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih. Katakan, Tuhan jamah saya. Tuhan berkati saya. Tuhan lindungi saya. Tuhan tutup bungkus hidup saya, tutup bungkus rumah tangga saya, tutup bungkus usaha saya, tutup bungkus pekerjaan saya, tutup bungkus perjalanan saya dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat bisnis, atau pulang dari tempat bisnis, dari tempat kantor ke rumah, dari tempat perjalanan saudara. Biarkan Tuhan menaungi dan menutup bungkus saudara dengan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saudara sudah masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini lengkapkan berkat saudara. Sempurnakan berkat saudara di dalam ibadah di minggu pertama di bulan Februari ini. Dengan berkat yang dari Tuhan atas kita masing-masing. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus. Serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu di bulan Februari ini sampai di bulan-bulan berikutnya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Berkat ini untuk saudara dan saya, berkat ini untuk hidupmu. Bukan hanya hari ini, tapi selama-lamanya. Haleluya! Yang menerima dan percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin.
Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag, and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19.